Sahabat istimewa di mana saja berada, hari ini dari Museum Keistimewaan kita akan mencoba mereview ulang bagaimana sejarah perjuangan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Para sahabat, gerak keistimewaan Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dengan hadirnya sosok seniman dan budayawan dari segala kalangan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengupas seniman khususnya dalam hal puisi atau sastra. Paguyuban Sastrawan Mataram adalah salah satu elemen yang pada waktu itu menjadi bagian penting untuk meneguhkan, memberikan semangat kepada seluruh masyarakat tentang arti penting keistimewaan. Pada kesempatan kali ini telah hadir di hadapan kita semua salah satu tokoh penyair yang bernama Sigit Sugito. Beliau adalah salah satu orang yang membidani lahirnya Paguyuban Sastrawan Mataram. Untuk itu, kita akan bertanya lebih jauh kepada beliau, apa sebetulnya kontribusi sastrawan Mataram kepada kehadiran Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Bapak Sigit, Ya, Mas Haji. apa punya kontribusi Paguyuban Sastrawan Mataram kepada daerah istimewa Yogyakarta, khususnya untuk memperjuangkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta? Gini Mas Haji, situasi waktu itu di tahun 2010-2011 itu memanas situasi politik di Jogja. Berbagai elemen itu bergerak semua yang belum di kalangan seniman. Kira-kira bagaimana kita membangun strategi agar seniman bisa ikut terlibat dalam dinamika perjuangan waktu itu. Maka saya bertemu dengan Mas Imam Budi Santoso, Hamdi Salat, Hari Leo, membuat acara namanya 100 Penyair Membaca Jogja. Acara itu kita bikin di depan Gedung Agung pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011. Hampir semua penyair dari berbagai kota datang, dari Jakarta, dari Surabaya, Tegal, Semarang, DIY, datang semua di situ berkumpul baca Jogja. Begitu teman-teman penyair membaca Jogja, terus kira-kira ini apa ini supaya gerakan ini dinamis. Terus Mas Imam Budi Santoso mengusulkan sastrawan Mataram gimana? Nah, terus kita tambahin paguyuban karena berbagai elemen ya, akhirnya jadi Paguyuban Sastrawan Mataram. Maka untuk mendinamisasi itu hampir setiap 1 bulan sekali kita bikin panggung, namanya Panggung Malam Sastra Malioboro. Itu lebih dinamis lagi karena hampir seluruh penyair, seniman, wartawan, apapun yang dia punya sen untuk karya puisi kita hadirkan. Ya, untuk membangun strategi komunikasi agar seluruh elemen masyarakat bergerak mendukung gerakan keistimewaan. Dalam Malam Sastra Malioboro kita tampilkan mengenang Gus Dur. Jadi seluruh Gus Durian hadir untuk ikut secara emosional di situ. Kita Ki Bonggol Aryo, tokoh ketoprak dan teater. Kita mengenang Yoyo Aryo. Itu juga seluruh pengagum Yoyo Aryo hadir di Malioboro, Malam Sastra Malioboro. Kita juga menarik sastrawan juga wartawan, Habib Hajid Hamzah dan Hajid Hamzah kakak adik, mengenang beliau. Seluruh eksponen Muhammadiyah yang senang pada dunia sastra hadir di situ. Ini sebetulnya yang mengenang Wijaya, sampai yang namanya Juve yang artis itu hadir juga. Jadi seluruh pengagum Juve, Julia Perez juga hadir. Ini salah satu strategi akhirnya di Malam Sastra Malioboro menjadi trademark Jogja waktu itu, menjadi sesuatu yang luar biasa karena kita mampu hadir di setiap bulannya. Dan kita juga adakan lomba puisi, juga menyelenggarakan penerbitan buku Suluk Mataram, dan itu salah satu kontribusi seniman Jogja terhadap perjuangan
keistimewaan DIY. Begitu kira-kira Mas Haji. Baik, Romo Sigit. Ada suatu hal yang barangkali perlu kita perhatikan dalam konteks komunitas-komunitas, terlebih komunitas sastra, kontinuitas dan eksistensi. Bagaimana Romo Sigit bisa mengelola paguyuban sastra Mataram ini menjadi hadir dan eksis hingga pada hari ini? Ataukah mungkin hanya berakhir pada waktu momen-momen tertentu saja, atau dia juga akan menuju pada batas yang tiada akhir? Monggo Romo. Ya, terima kasih Mas Haji. Dalam dinamika sebuah komunitas itu memang macam-macam. Jadi Malam Sastra Panoboro itu kan dulu yang menggerakkan itu saya yang selalu hadir itu Wahyono Grimowo Cipto, Udik Supriyanto, Bambang KSR, Hernawan Wibisono. Dalam dinamika itu kan mereka kan juga masing-masing punya giat di komunitasnya juga, karena tidak hanya satu komunitas di paguyuban sastra Mataram. Dalam suatu waktu memang agak sedikit istirahat lah. Istirahatnya bukan karena pada proses kreatif terus, tapi pada menghidupkan lembaga ini yang mereka masing-masing sibuk dengan lembaganya. Akhirnya lembaga itu tetap saya hari ini masih saya kelola, masih saya hidupkan dengan beberapa anggota yang masih aktif. Ya, ini akan sedang kita gerakkan lagi menjadi sebuah lembaga paguyuban sastra Mataram yang punya kontribusi terhadap perjuangan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Oke, Romo Sigit. Hari ini kita berada dalam wilayah teknologi. Saya kira seniman juga harus mulai beradaptasi untuk berada dalam alur teknologi. Apa yang akan dilakukan oleh paguyuban sastra Mataram dalam rangka hadir dalam kebudayaan hari ini, sehingga budaya bersastra itu bisa bermigrasi dari awal budaya baca buku cetak menjadi budaya gadget yang berbasis teknologi. Apakah Romo Sigit atau teman-teman paguyuban sastra Mataram telah memikirkan hal itu, atau barangkali malah sudah melakukan hal itu? Ada hikmah di balik pandemi COVID-19 Corona hari ini yang melanda kita, hampir juga seluruh dunia. Seluruh seniman memang mau nggak mau dalam konteks stay at home, work from home, kreativitas akan muncul. Maka migrasi dari teks sastra, kita sekarang mencoba ada di YouTube, ada di web, ada di media sosial. Kita optimalkan menjadi salah satu media untuk ruang mensosialisasikan karya. Jadi kita memang tidak berhenti di masa lalu, tapi hari ini kita memang harus menyesuaikan situasi kondisi dengan era teknologi apa yang diaturkan oleh Mas Haji. Baik, sahabat istimewa di mana saja berada, kita kadang takut untuk melakukan suatu hal. Begitu pula dengan menulis puisi. Berhubung pada kesempatan kali ini kita berbicara dengan seorang penyair, yaitu Romo Sigit Sugito. Apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang penyair? Sedangkan di luaran sana barangkali banyak orang yang punya keluh kesah, tapi karena dia tidak merasa penyair. Nah, apakah Mas Sigit memberikan ruang kepada orang yang mau menuliskan sesuatu, keluh kesahnya, tetapi dia tidak ada banderol penyair di situ? Sedangkan selama ini sepertinya ada dikotomi, ini penyair, ini bukan penyair. Nah, sedangkan untuk mengekspresikan suatu hal, dalam hal ini dengan kata, toh semua orang bisa. Bagaimana Romo Sigit mengakomodir teman-teman yang tidak punya banderol penyair, tetapi punya keluh kesah yang sangat mungkin dituliskan dalam bentuk bisa prosa, bisa puisi. Bagaimana Romo Sigit? Oke, dalam konteks perjuangan dinamika untuk Undang-Undang Keistimewaan,
setiap orang adalah penyair. Karena saya tidak pernah semua orang bisa menulis puisi dan semua orang boleh membaca puisi di panggung. Soal atribut atau sebutan penyair itu adalah urusan orang lain, bukan urusan kita yang selalu bikin puisi, membaca puisi. Predikat itu tidak pernah kita sampaikan serta-merta capaian itu, tapi lebih bagaimana puisi menjadi satu amplifier suara masyarakat waktu itu terhadap kondisi politik saat itu. Jadi bagi saya puisi itu sangat simpel, artikulatif, rasa dari rasa yang ada di dalam apapun, karena rakyat itu hanya punya satu suara dan bisa berbentuk kata, dan karena rakyat tidak pernah memakai senjatanya hanya adalah kata adalah puisi, maka puisi itu bukan sebuah pisau belati, tapi kita hanya punya satu kata puisi untuk melawan apa saja yang tidak pernah hadir di benak diri kita yang merdeka. Oke, Romo Sigit. Kalau umpamanya nih sahabat-sahabat istimewa yang kebetulan sedang berada dalam diskusi kita, bagaimana sahabat-sahabat istimewa yang barangkali bukan penyair tapi memiliki suatu hal keluh kesah yang akan menyampaikan apa yang dia kesahkan, di mana itu harus disampaikan? Barangkali Romo Sigit sebagai paguyuban sastrawan Mataram memiliki ruang untuk itu. Ya, bisa kontak di nomor saya atau di rumah saya di Jalan Garuda 978B di Sorosutan, atau di email saya di jogja.purbakala@gmail.com. Itu saya pikir kita nanti bisa menjadi ruang belajar bersama untuk apapun, puisi apapun lah, kalau kesah kalau bahasanya Mas Aji. Jadi karena puisi itu memerdekakan, jadi saya pikir menjadi penting itu paguyuban sastrawan Mataram untuk mengakomodasi seluruh keinginan masyarakat yang ingin mengutarakan pendapatnya melalui karya puisi. Artinya ya tidak secara verbal bahasa, tapi momentum politik itu yang bisa menjadi satu media untuk menyalurkan aspirasi. Itu Mas. Sahabat istimewa, jangan takut untuk menuliskan keluh kesah sahabat semua. Karena masyarakat biasa hanya punya satu senjata, yaitu kata. Dan kata konon ceritanya akan lebih tajam daripada pedang. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Dari Museum Keistimewaan, kita menjadi istimewa. Salam keistimewaan. Terima kasih. Ya, salam keistimewaan dari Museum Keistimewaan Yogyakarta.